warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Sobat Podcast. Halo Sobat, salam sehat ya. Semoga yang melihat dan mendengar podcast ini dalam keadaan sehat. Welcome back di podcast KSR PMI Unit Polkesma. Wah, kali ini kita udah di episode yang kedua nih. Judulnya juga gak kalah menarik loh dari podcast sebelumnya. Oke, langsung aja ke judul podcast yang kedua adalah Makanan yang Sehat untuk Diet yang Baik. Sebelumnya, kenalin nih, nama aku Devi Ayu Oktavia. Ditemani oleh Kak Olivia Nur Azizah dari KSR PMI Unit Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Sebagai pemateri yang sangat luar biasa. Hai Kak Olive. Halo Kak Devi. Selamat pagi Kak, selamat datang di podcast episode yang kedua. Selamat pagi juga Kak Devi. Kak Olive, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dong Kak. Kalau Kak Devi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga baik kok Kak. Kalau Kak Olive sekarang lagi sibuk apa nih? Akhir-akhir ini sih sibuk nyiapin UAS sama praktikum yang belum terlaksana Kak Devi. Wah, Kak Olive ini sangat sibuk sekali nih dan sangat produktif sekali. Sebelumnya dari Kak Olive ini apa udah siap nih untuk memulai podcast yang kedua ini? Insya Allah sudah siap Kak. Oke, ngobrol-ngobrol tentang judul kita, makanan yang sehat. Kak Olive ini sebelum acara podcast, apa udah makan nih? Alhamdulillah sudah dong Kak. Saya tipe orang yang selalu sarapan di rumah. Kak Devi udah sarapan belum nih? Kalau saya nih alhamdulillahnya sudah Kak. Wah, Kak Olive ini sudah sarapan, pastinya Kak Olive sudah menerapkan makanan-makanan yang sehat nih. Sebelum jauh-jauh, apa sih Kak definisi dari makanan sehat? Oke Kak Devi, jadi definisi makanan sehat yaitu makanan yang seharusnya mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena tubuh memerlukan berbagai macam nutrisi agar dapat tetap sehat dan pertumbuhan dapat berjalan dengan optimal. Syarat makanan sehat sendiri yaitu makanan yang bersih dan memiliki gizi yang baik dan seimbang. Di mana gizi baik dan seimbang yaitu yang diperlukan oleh tubuh. Makanan tersebut mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, serta air. Oke, jadi kita sudah tahu nih definisi dari makanan sehat. Lalu, makanan apa yang dikategorikan sehat menurut Kakak? Jadi menurutku makanan yang dikategorikan sebagai makanan sehat apabila makanan tersebut memiliki kandungan gizi yang cukup. Nah, tadi pada definisi makanan sehat sudah saya jelaskan mengenai makanan bergizi baik dan seimbang itu seperti apa ya Kak? Wah, berhubung dengan makanan sehat, ini aku boleh bacain nggak nih pertanyaan dari Instagram? Boleh nggak nih Kak? Boleh banget dong Kak Devi. Oke, ini pertanyaan dari followers yang sudah sangat antusias untuk bertanya. Nah, untuk pertanyaannya, apakah makanan sehat itu bergizi? Dan apakah makanan bergizi itu sehat? Bagaimana nih Kak Olive? Jadi pertanyaannya apakah makanan sehat itu bergizi dan apakah makanan bergizi itu sehat? Gitu ya Kak Devi? Jadi makanan sehat itu tentu bergizi. Mengapa? Karena makanan dikatakan sehat apabila makanan tersebut mengandung gizi baik dan seimbang. Begitu pula sebaliknya, makanan bergizi itu sehat. Contohnya saja mie instan. Apakah mie instan makanan sehat? Tentunya enggak. Apalagi kalau kita sering banget nih mengkonsumsi mie instan. Maka berbagai masalah kesehatan serius bisa muncul seperti kanker, stroke, serangan jantung, dan sebagainya. Ya sih, mie instan mengandung karbohidrat dan lemak, tapi apakah mengandung gizi seimbang? Jawabannya adalah tidak. Karena mie instan hanya mengandung karbohidrat dan tidak mengandung protein, vitamin, mineral, dan air. Sehingga tidak memberikan gizi tambahan untuk tubuh kita, tapi bisa jadi malah menaikkan berat badan kita. Begitu Kak Devi. Nah, itu rekan-rekan semua. Jadi, makanan sehat ya makanan bergizi. Begitupun juga sebaliknya.
Oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Kak Olive kan sudah mengkonsumsi makanan yang sehat dalam setiap harinya. Sebenarnya bagaimana sih Kak cara kita mengatur hari-hari kita supaya tetap memakan makanan yang sehat dan baik? Oke Kak Devi, jadi ada beberapa tips untuk mengatur agar kita tetap konsisten dalam mengkonsumsi makanan sehat. Tips pertama yaitu kita buat target kecil yang mudah diukur keberhasilannya. Contohnya, dalam 3 hari kita harus konsumsi makanan sehat dan gizi seimbang, kemudian bertahap dari 3 hari menjadi 1 minggu dan seterusnya, sampai benar-benar bisa konsisten untuk selalu mengkonsumsi makanan sehat. Tips kedua, buat jurnal pola makan yang diterapkan. Jika punya target dalam 3 hari harus mengkonsumsi makanan sehat, maka dalam 3 hari tersebut kita buat jurnal makanan apa saja yang harus kita konsumsi dalam 3 hari, mengikuti makanan-makanan sehat. Tips ketiga, kita memberi penghargaan pada diri sendiri atas pencapaian yang telah dilakukan. Jika dalam waktu seminggu atau sebulan tersebut banyak hari di mana kita sanggup menyelesaikan target kecil yang dibuat, maka penting untuk memberikan penghargaan terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena sebagai manusia, wajar jika kita akan lebih bersemangat mendapatkan hadiah. Hal ini sebagai bentuk apresiasi diri sendiri atas segala pencapaian yang sudah dilakukan. Tips keempat, kita kosongkan lemari makanan dan isi lemari makanan dengan makanan segar. Hilangkan kesempatan untuk melanggar target yang dibuat. Misal kita anak kos nih ya, contohnya adalah dengan mengosongkan lemari makanan dan lemari makanan yang biasanya diisi dengan makanan cepat saji, bisa kita ganti dengan makanan yang segar seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang kelima, mintalah dukungan keluarga dan teman. Karena saat kita bertekad untuk konsisten menjalani pola hidup sehat, tentunya dalam mengkonsumsi makanan sehat, maka perlu meminta dukungan dari keluarga ataupun teman. Dukungan dari orang yang terdekat sangat penting, sebab mereka lah yang akan menjadi penguat saat kita mulai goyah. Nah, tips yang keenam, selalu bawa persediaan cemilan sehat saat bepergian keluar rumah. Ketika harus melakukan aktivitas di luar rumah dengan durasi waktu yang cukup lama, maka pastikan selalu ada persediaan cemilan sehat di tas. Cemilan yang dibawa bisa berupa kacang-kacangan, buah-buahan, dan lain-lain. Yang ketujuh, ini tips terakhir, saat pergi ke tempat makan, pilih opsi makanan yang lebih sehat. Kita coba lihat buku menu yang disediakan, lalu cari pilihan menu dengan bahan makanan yang lebih sehat. Misalnya kita bisa memilih kangkung, capcay, sup sayur asem, intinya bahan-bahannya dari sayur-sayuran. Kemudian agar bisa konsisten menjalani pola hidup sehat, memang dibutuhkan kesungguhan untuk menjalaninya. Akan tetapi jangan terlalu jadikan hal ini sebagai beban, melainkan jadikanlah hal ini sebagai harapan memiliki hidup yang lebih baik. Begitu Kak Devi beberapa tips agar kita tetap konsisten dalam mengkonsumsi makanan sehat. Tadi kan sudah disebutkan nih mengenai cara-caranya. Jangan hanya didengarkan, namun harus dipraktikkan ya rekan-rekan semua. Mengenai makanan sehari-hari, ada berbagai macam makanan yang kita konsumsi. Setiap harinya mulai dari makanan yang terjangkau atau murah meriah, sampai makanan yang mahal. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak Olive. Apakah makanan yang sehat dengan harga terjangkau ataupun murah meriah bisa dikonsumsi setiap harinya? Kak Devi, apabila makanan tersebut memang tergolong makanan sehat, yaitu makanan yang bersih dan mengandung gizi seimbang, apalagi dengan harga terjangkau, kenapa enggak? Malah hal itu lebih baik. Apalagi kalau kita jadi anak kos di mana uang saku dari orang tua harus cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dalam jangka waktu tertentu. Istilahnya, jika ada yang mudah, mengapa kita harus mencari yang sulit? Nah, benar sekali nih Kak Olive. Selama makanan tersebut bersih dan bergizi seimbang, why not? Oke Kak, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya Kak Devi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Karena makanan ini berhubungan ya Kak Olive dengan berat badan, dan semestinya berat badan ini harus ideal. Benar gak nih Kak Olive? Iya, benar sekali Kak Devi. Berat badan kita harus ideal dan perlu tetap dijaga karena 3 alasan. Pertama,
agar tidak menimbulkan berbagai penyakit metabolik. Kedua, tidak mencetuskan kejadian penyakit yang sudah ada. Ketiga, menghindari dari kematian prematur. Nah, sebenarnya bagaimana sih Kak cara menghitung kalori itu? Soalnya nih dari penanya ingin mempunyai berat badan ideal dan tetap sehat setiap harinya tentunya. Bagaimana nih Kak Olive? Jadi cara menghitung kebutuhan kalori setiap orang berbeda-beda ya Kak Devi. Mengapa? Karena ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya, di mana faktor-faktor tersebut meliputi jenis kelamin, berat dan tinggi badan, usia, komposisi tubuh, dan tingkat aktivitas harian. Kemudian cara untuk menghitung kalorinya, yang pertama kita perlu menghitung basal metabolism rate atau BMR terlebih dahulu, di mana BMR pada pria dan wanita dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut. BMR pria 66,5 ditambah 13,7 dikali berat badan ditambah 5 kali tinggi badan dikurangi 6,8 dikali usia. Sedangkan BMR pada wanita yaitu 65,5 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,8 dikali tinggi badan dikurangi 4,7 dikali usia. Selanjutnya, pada rumusan tersebut berat badan dicantumkan dalam satuan kilogram sedangkan tinggi badan dalam satuan sentimeter. Langkah kedua, hasil dari penghitungan tersebut kemudian dikalikan dengan faktor aktivitas fisik sebagai berikut. Hampir tidak pernah berolahraga dikalikan 1,2, jarang berolahraga dikalikan 1,3, sering berolahraga atau beraktivitas fisik berat dikalikan 1,4. Penjelasannya sangat rinci sekali nih Kak. Semoga yang bertanya dapat memahami jawaban dari Kak Olive. Oke, berlanjut dari pertanyaan selanjutnya, ini berkesinambungan banget ya Kak. Sebelumnya, porsi makan seperti apa dan bagaimana jika ingin berat badan itu ideal yang baik? Oke Kak Devi, berikut ada tips pola makan sehat untuk mempertahankan berat badan ideal. Yang pertama, kita seimbangkan protein, karbohidrat, buah-buahan, dan sayuran, yakni dengan membagi piring menjadi setengah porsi sayuran, 1/4 karbohidrat, dan 1/4 porsi protein. Yang kedua, kita pilih protein dari daging tanpa lemak, ikan, ayam, telur, dan kacang-kacangan. Ketiga, kita konsumsi susu, di mana sebaiknya pilih produk yang rendah lemak. Keempat, batasi makanan manis dengan gula yang berlebih. Kelima, cobalah untuk konsumsi makanan segar sebanyak mungkin dan batasi konsumsi makanan cepat saji. Jadi, selain memilih makanan yang tepat, penting juga untuk memiliki porsi yang cukup dan tak berlebihan agar memiliki berat badan ideal. Lalu, sempatkan juga untuk melakukan latihan ringan setiap hari, misalnya dengan berjalan kaki setidaknya 30 menit. Kalau ngobrol soal berat badan ideal, pasti dari lingkungan kita, apalagi saya nih, kurang ideal. Ada yang kurang dari indeks massa tubuh ataupun kelebihan. Karena itu, semua berhubungan dengan makanan. Lantas, jika banyak orang yang ingin kurus dengan mengurangi jumlah porsi makan, apakah dibetulkan nih Kak Olive? Jadi gini Kak Devi, rumusan umumnya dilakukan sebagian orang saat diet adalah mengurangi porsi makan, rutin berolahraga, dan berharap berat badannya dapat turun dengan cepat. Benar adanya bahwa olahraga dapat memberikan dampak yang signifikan dalam menurunkan berat badan, akan tetapi tidak dengan porsi makan. Jurnal yang dipublikasikan oleh American Medical Association mengungkapkan bahwa porsi makan yang lebih sedikit dan pengurangan asupan kalori tidak begitu signifikan dalam diet. Tetapi penelitian itu menyarankan untuk mengurangi asupan biji-bijian, makanan olahan, dan makanan dengan pemanis agar lebih mudah menurunkan berat badan kita. Jadi, kita jangan mengurangi porsi, lebih baik menyesuaikan makanan sesuai kalori. Nah, tadi sudah membahas orang yang ingin mengurangi berat badan. Kalau ini ada pertanyaan nih, untuk menaikkan berat badan. Lalu, makanan yang sehat dan baik, yang seperti apa yang cocok supaya cepat gemuk? Jadi memang ada beberapa makanan yang dikategorikan sebagai makanan sehat tetapi bisa membantu agar kita cepat gemuk. Yang pertama ada nasi. Nasi merupakan salah satu makanan yang padat kalori, di mana mengandung kalori dan karbohidrat yang cukup tinggi dalam satu porsi.
Yang kedua ada daging merah. Salah satu olahan dari daging yaitu stik daging, di mana stik daging juga dapat menyumbang kalori yang lumayan banyak jika kita ingin menaikkan berat badan. Selain kalori yang kita dapat, daging juga menyediakan banyak protein dan asam amino. Kemudian juga ada leusin, di mana leusin dibutuhkan untuk merangsang sintesis protein otot dan menambahkan jaringan otot baru. Ketiga ada kacang. Kacang merupakan salah satu sumber protein nabati, namun dalam kacang kita juga bisa menemukan asam lemak omega 3, vitamin E, kalori, dan serat. Yang keempat yaitu alpukat. Alpukat merupakan salah satu buah yang mengandung lemak sehat. Jadi, alpukat termasuk dalam buah yang mempunyai banyak kalori. Yang kelima ada susu. Minuman satu ini juga bisa bantu kita untuk naikin berat badan loh, apalagi kalau kita minum susu full cream yang mengandung banyak lemak. Selain itu ada beberapa kandungan nutrisi dalam susu seperti protein, lemak, karbohidrat, dan kalsium. Kita juga bisa konsumsi produk olahan susu seperti yogurt dan keju. Dan yang terakhir ada buah kering. Buah kering mengandung lebih banyak kalori dibandingkan buah segar, jadi buah kering bisa menjadi solusi yang baik buat kita jika pengen naikin berat badan. Wah, udah disebutkan nih makanan-makanan yang menambahkan berat badan. Semoga dari penanya bisa dicoba untuk menambah berat badannya. Nah, itu untuk yang ingin mengurangi berat badan maupun menaikkan berat badan. Oh iya, untuk yang ingin mengurangi berat badan, jangan terlalu memaksa atau menekan diri untuk tidak makan, sehingga jatuhnya sakit, apalagi yang mempunyai sakit lambung. Dan yang menambah berat badan, jangan berlebihan mengkonsumsi makanan yang malah membuat sakit dengan banyaknya lemak yang kita konsumsi. Betul gak nih Kak Olive? Ya, benar sekali Kak Devi. Terlalu menekan diri itu nggak baik, tetapi berlebihan juga nggak baik untuk tubuh kita sendiri. Kita sudah bahas secara umum, lalu kita udah bahas berat badan. Nah, sekarang kita beralih ke topik yaitu anak kos. Sebelumnya, apakah Olive ini ngekos ya? Wah, kebetulan banget aku bukan anak kos Kak Devi. Mungkin Kak Devi yang ngekos? Kalau dari aku sendiri, aku nggak kos sih Kak. Tapi dari teman-teman aku, kebanyakan banyak yang kos. Kalau teman-teman aku, banyak yang cerita nih Kak. Kalau sering makan makanan kayak mie instan, junk food, dan lain-lain seperti itu Kak. Lalu makanan yang sehat buat mahasiswa kos seperti apa ya Kak? Jadi pertanyaannya, makanan yang sehat untuk anak kos. Kembali lagi ke definisi makanan sehat, di mana makanan sehat yaitu makanan yang higienis dan mengandung gizi seimbang. Ada beberapa olahan makanan yang sangat cocok untuk anak kos dan mudah untuk memasaknya atau mudah ditemui. Yang pertama ada cak kangkung. Kangkung merupakan sayuran yang rendah kalori dan lemak, antioksidan, dan mengandung vitamin yang cukup banyak. Kedua ada capcay. Dilihat dari berbagai macam sayuran yang terkandung di capcay seperti wortel, bunga kol, sawi putih, brokoli, buncis, dan banyak lagi, tentunya capcay memiliki kandungan gizi dan vitamin yang sangat bermanfaat. Yang ketiga ada tumis tahu dan toge. Toge mengandung banyak manfaat seperti dapat mengurangi berat badan, dapat mencegah penyakit kanker, dapat mencegah kerontokan rambut, dan dapat menjaga kesehatan kulit. Keempat, ada olahan jamu. Menurut Heartline, jamu memang rendah kalori, namun kaya akan protein, serat, vitamin, mineral, antioksidan, selenium, dan lain sebagainya. Yang kelima ada ikan pindang. Siapa yang gak kenal dengan ikan pindang? Ikan pindang juga mengandung banyak manfaat loh ya. Ikan pindang mengandung asam omega 3 dan niacin, di mana niacin yang terkandung dalam ikan ini dapat membantu meningkatkan fungsi otak, menstabilkan tekanan darah tinggi, dan bagus untuk sistem pencernaan. Selanjutnya ada olahan dari ikan lele, olahan tahu tempe, dan telur asin. Nah, itu tadi ada makanan yang enak dan pas di kantong mahasiswa kos nih. Bisa dicoba untuk audien yang sedang mendengarkan podcast kali ini. Selanjutnya, bagaimana mengelola konsumsi makanan sehat?
untuk anak kos yang sedang merantau. Cara mengelola konsumsi makanan sehat untuk anak kos kuncinya adalah konsisten. Selain itu, biar bisa tetap konsisten, ada beberapa tips untuk konsumsi makanan sehat. Yang pertama, kita bisa buat target kecil yang mudah diukur keberhasilannya. Selanjutnya, kita bisa membuat jurnal pola makan yang diterapkan. Lalu, memberi penghargaan pada diri sendiri atas pencapaian yang telah dilakukan. Kemudian kita bisa mengosongkan lemari makanan dan diisi dengan makanan sehat seperti makanan segar, sayuran, dan buah-buahan. Selanjutnya kita minta dukungan kepada teman atau keluarga. Lalu bawa persediaan cemilan sehat saat berpergian keluar rumah. Dan yang terakhir, saat pergi ke tempat makan, kita bisa milih opsi makanan yang lebih sehat. Jadi sebisa mungkin dari penanya agar mengkonsumsi makanan yang tetap sehat dengan menerapkan cara-cara atau tips yang Kakak Olive sebutkan tadi. Wah, semoga bermanfaat banget nih bagi anak-anak kos, anak-anak rantau, maupun yang akan menjadi anak kos ataupun rantau. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana nih cara mengelola makanan yang benar agar tidak kehilangan kandungan gizi, beserta contohnya? Cara mengolah makanan yang benar agar tidak kehilangan kandungan gizinya, yang pertama kita bisa merebus. Sebenarnya cara memasak yang satu ini termasuk yang paling aman, tapi perlu memastikan bahwa sayuran atau bahan makanan tidak direbus terlalu lama, apalagi dalam suhu yang terlalu tinggi. Makanan yang memiliki kandungan vitamin C seperti sayuran, jika direbus terlalu lama, maka zat yang terkandung mudah larut dalam air serta sangat sensitif dengan udara panas atau suhu tinggi. Yang kedua, dikukus. Selain direbus, makanan yang diolah dengan cara dikukus juga memiliki tingkat keamanan yang cukup baik. Kandungan gizi pada makanan tidak banyak mengalami perubahan setelah dikukus. Contohnya seperti pepes tahu dan telur asin, pepes pindang, sting ikan, dan lain-lain. Yang ketiga, ditumis. Memasak dengan cara ditumis masih tergolong sehat karena tidak menggunakan banyak minyak. Sebaiknya gunakan jenis minyak yang sehat seperti minyak zaitun agar masakan tetap aman dan dicerna oleh tubuh. Contohnya tumis kangkung, tumis tahu dan toge, tumis jamur putih, dan lain-lain. Nah, itu tips agar tidak banyak-banyak mengkonsumsi makanan cepat saji. Oh iya Kak, di sekitar kita nih banyak yang tidak suka makan sayur dengan alasan tidak enak, pahit, dan yang lainnya. Mungkin dari penanya yang termasuk tidak suka makanan sayur. Oke, ini pertanyaannya, bagaimana kita merubah orang yang tidak suka makan sayur menjadi suka? Karena sayur kan juga termasuk makanan sehat. Oke Kak Devi, jadi ada beberapa tips agar kita tetap suka sayur. Pertama, mulai dari sayuran yang kita suka. Mengapa? Agar kita tidak langsung terbebani demi harus bisa makan semua sayur. Sayuran favorit bisa menjadi jembatan untuk mengenalkan kita pada variasi rasa yang lebih beragam. Yang kedua, masak pakai rempah-rempah atau bumbu-bumbuan. Kebanyakan orang gak suka sayur karena rasanya yang hambar atau malah pahit. Lain kali kita coba masak sayur dengan variasi bumbu atau rempah-rempahan yang lebih beragam supaya lebih bisa selera makan. Yang ketiga, jadikan minuman. Cara lain untuk mengakali diri sendiri supaya suka makan sayur adalah dengan membuat jus atau smoothies. Campurkan dengan buah-buahan kesukaan untuk menetralisir rasa sayuran. Namun perlu diingat ya Kak, memblender sayuran dapat mengurangi kandungan seratnya. Yang keempat, olah sayur jadi cemilan. Supaya bisa suka makan sayur, coba olah sayuran menjadi cemilan pengganjal lapar, misalnya dengan menggoreng bayam jadi keripik atau menyelipkan sayuran ke dalam cemilan favorit seperti martabak sayur. Dan yang kelima, pilih sayur yang warna-warni. Karena selain rasa, penampilan sajian makanan juga ikut mempengaruhi nafsu makan kita. Oke, di sini sudah dijelaskan nih sama Kak Olive. Jadi tidak ada alasan untuk tidak makan sayur ataupun tidak suka sayur. Karena sayur ini bagus banget loh buat tubuh. Alhamdulillah, ini ada pertanyaan yang terakhir dan sekaligus untuk penutup. Untuk saran makanan yang bagus dikonsumsi untuk kesehatan itu apa ya Kak? Jadi makanan yang bagus untuk dikonsumsi kesehatan kita yang
sayuran hijau. Sayuran hijau menempati urutan pertama dalam jenis makanan sehat karena mengandung banyak nutrisi penting seperti serat, vitamin A, vitamin C, vitamin K, magnesium, dan lain-lain. Yang kedua, ada buah-buahan. Selain sayur, buah juga sangat penting dikonsumsi karena mengandung banyak vitamin. Ada beberapa buah yang sangat populer karena kekayaan nutrisinya. Yang pertama ada apel yang mengandung serat, vitamin C, dan antioksidan. Kemudian jeruk mengandung vitamin C, pisang mengandung kalium, alpukat mengandung lemak sehat, kalium, dan vitamin C. Kemudian ada beri-berian seperti blueberry dan strawberry, di mana beri-berian rendah kalori namun kaya akan antioksidan dan serat. Yang ketiga ada daging dan telur. Daging merupakan salah satu makanan sehat karena kaya akan nutrisi, apalagi daging sapi tanpa lemak. Daging jenis ini mengandung protein dan zat besi paling tinggi dibandingkan dengan daging jenis lainnya. Di samping daging, telur juga termasuk ke dalam makanan sehat. Selain tinggi protein, telur juga mengandung nutrisi lengkap mulai dari vitamin, mineral, lemak tak jenuh, hingga zat antioksidan. Keempat, ada kacang-kacangan dan biji-bijian. Makanan sehat yang kaya akan nutrisi berikutnya adalah kacang-kacangan dan biji-bijian. Contohnya yaitu kacang tanah, kacang mete, kacang almond, dan lain-lain. Yang kelima, ikan dan makanan laut lainnya. Makanan laut merupakan pilihan makanan sehat yang kaya akan asam lemak omega 3 dan yodium. Dan yang terakhir ada susu. Susu banyak mengandung vitamin, mineral, protein hewani yang berkualitas, dan lemak sehat. Selain itu, susu merupakan salah satu sumber kalsium terbaik. Untuk memperoleh nutrisi yang terdapat pada susu, kita bisa mengkonsumsinya secara langsung atau mengkonsumsi produk olahannya seperti keju dan yogurt. Namun perlu diingat ya teman-teman, mengkonsumsi apapun jika berlebihan tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Wah, terima kasih banyak Kak Olive sudah bersedia mengisi podcast ini. Dan apakah ada quotes tentang topik pada podcast ini? Kak Devi, ada sedikit quotes dari saya mengenai topik podcast kali ini. Menjadi sehat adalah pilihan, tapi bukan berarti itu akan menjadi alasan untuk hidup seenaknya. Ingat, ada lingkungan yang perlu peran kita, dan ada masa depan yang perlu diperjuangkan dengan modal tubuh sehat kita. Salam sehat untuk kita semua dan teman-teman pendengar setia podcast KSR PMI Unit Polkesma. Wah, quotesnya yang sangat bagus sekali. Semoga obrolan kita tidak sampai di sini lagi ya. Semoga ilmu yang sudah disampaikan bermanfaat dan diterapkan, dan juga semoga yang memberi pertanyaan puas akan jawaban dari Kak Olive. Terima kasih Kak Olive, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kak Devi dan mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.